Tuhan Yesus Kristus adalah Allah penebus dosa kita, juru selamat, Allah pencipta alam semesta. Pasti rencana dan kehendaknya digenapi. Pihak kanan kiri katakan God bless you dari jauh, katakan God bless you. Karena kalau kita memberkati yang lain, kita juga diberkati dulu. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesus Kristus tidak ada kutukan yang mampan, tidak ada kutukan yang berkuasa atas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Roma yang mengatakan Yesus Kristus telah menanggung segala kutukan di atas dirinya, dan di dalam Dia kita menerima warisan yang kekal, dan kita memiliki apa yang Kristus lakukan untuk kita menjadi milik kita. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Mari kita berdoa sejenak kepada doa. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran hanyalah bagimu, Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kami izinkan kepada Roh Kudus Tuhan berkarya di tempat ini, sementara firman Tuhan dikabulkan. Firman Allah yang berkuasa maha kuasa memberikan kehidupan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, breakthrough dan kehidupan kami. Sementara firman Tuhan dikabulkan, kami izinkan kepada Roh Kudus Tuhan yang bebas dengan cara Allah yang ilahi, supaya satu pun di antara kami tidak akan dikecuali dengan Roh Kudus Tuhan, sesuai dengan rencana Allah di kehidupan kami, sesuai dengan keperluan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan layani, satu pun tidak akan dikecuali dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, salam Kristus bagi kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu, yang meskipun ada hujan yang lebat pada pagi hari ini tadi, kita usahakan. Biasanya kami tentu selalu yang tempat yang berlaku dibanjiri oleh banjir kilat. Tapi puji Tuhan kita melintasinya dengan jayanya. Amen. Meskipun lebat itu adalah hujan besar. Karena Allah Tuhan kita adalah di atas semuanya. Maka dengan penuh keyakinan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah penebus dosa kita. Dia adalah juru selamat jiwa kita, Allah pencipta alam semesta. Pasti rencana dan kehendaknya digenapi. Meskipun nampaknya mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah kita sesuatu yang direncanakannya pasti digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia telah terjadi dan Dia akan melakukannya. Nah, dalam topik kita, saya ingin membagikan in spite of all what is happening in this world, peperangan sana sini dan musibah dan banyak perkara yang di luar batas kemampuan manusia, tapi kita memiliki Allah, Tuhan kita yang masih dikontrol apa yang berlaku di dunia ciptaannya, dan kita sebagai biji matanya Allah dipelihara. Buktinya salib Yesus. Maka dengan penuh keyakinan saya ingin membawa satu topik dan berdasarkan teks ini, yaitu the supremacy of Christ, keulungan Kristus, keutamaan Kristus, the supremacy of Jesus Christ. Bacaan dari ayat 15, saya baca di dalam ABB. Yesus Kristus, Dia ialah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala yang diciptakan. Kerana melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada dalam Dia. Dan Dia ialah kepala kepada tubuh, yaitu jemaat ataupun gereja. Dia adalah permulaan, anak sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya Dialah yang terutama.
Karena Allah berkenan bahwa seluruh dirinya berada di dalamnya, berada dalamnya. Juga melalui Dia Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya, baik yang di surga maupun baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan perdamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. Kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru ataupun permusuhan dalam pemikiranmu karena perbuatanmu yang jahat. Akan tetapi sekarang Allah telah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian tubuh anaknya, supaya Dia dapat memperhadapkan kamu sebagai orang suci yang tidak bercela dan tidak bersalah di hadapannya. Jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang dikabarkan kepada seluruh ciptaan di bawah langit, yang aku Paulus menjadi hambanya, yang aku Leonard menjadi hambanya. Ini teks kita dari 1 sampai 15 sampai 23. Nah, Bapak Ibu, topik kita adalah the supremacy of Christ, keunggulan, keutamaan, kewibawaan Kristus. Ayat 15 memberi kita kebenaran yang dikatakan Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia anak sulung antara segala yang diciptakan, the firstborn of all creation. Maksudnya firstborn di dalam Alkitab itu kita harus mengerti seluruh Alkitab daripada perjanjian lama perjanjian baru. Maksudnya the firstborn adalah, pengertiannya maksudnya adalah first in position, bukannya dilahirkan pertama. Tidak. Istilah firstborn di dalam Alkitab dalam konteks ini adalah supremacy, supreme, first in position, keulungan, keutamaan, supremacy. Jadi dalam ayat 15 ini Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang terutama, yang memiliki supremacy, first in position di dalam segalanya, menciptakan segalanya. So Kristus adalah ruler of all creation as the eternal Son. Dialah ruler, dialah memiliki keulungan, supremacy di dalam ciptaan. Itu maksudnya firstborn, first in position, keulungan, keutamaan, ataupun supremacy, supreme, maksudnya keulungan. Amen. Kristus adalah keutamaan, supremacy Kristus di dalam ciptaan. Seperti dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 juga, Allah telah berfirman pada berbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Ini dulu. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-segalanya melalui anaknya. Itu Allah menciptakan alam semesta. So the supremacy of Jesus Christ, keulungan, keutamaan Yesus Kristus di dalam ciptaan. Dialah first in position. Dia yang maha kuasa, supremacy. Ibrani 1:3 juga yang support teks kita dalam ayat 15 ini. Anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Dia memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Wah. Setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri, Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertahta di surga. Dia datang menggenapi penebusan umat manusia yang dikasihinya, ciptaannya, supaya ada reversal kembali to the original plan of God for humankind, fellowship dengan Tuhan.
Dia datang menebus dosa manusia. Karena hanya Dia yang dapat menebus, memulihkan keadaan. Yesus datang menggenapi semuanya. Setelah selesai, Dia balik ke tempat asalnya. Berkata di dalam kemuliaannya di surga. Dalam ayat ini, tanpa Kristus segala sesuatu tidak akan ada. Dan seterusnya dalam ayat 16 sampai 17, karena melalui Dia segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi, yang wujud di bumi. Segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. So ada dua two realm. Ada yang fisikal dan juga ada yang rohani. Dua alam. Alam nyata dan alam tidak terlihat, alam rohani. Karena melalui Dia segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang bertahta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan, segala-galanya telah diciptakan, telah dicipta melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang ada dalam Dia. Beri kita pengertian Bapa Kristus, segala sesuatu tidak akan ada, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Maksudnya Dia adalah Allah pencipta semuanya melalui Yesus Kristus. All things, both material and spiritual, all the existence to Christ work as the active agent in creation. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang diciptakan tanpanya. Yohanes 1:3 juga support kebenaran itu. All things hold together and are sustained in Him. Sampai dalam ayat 17 tadi. Dia terdahulu daripada segalanya dan setiap yang wujud ada di dalam Dia. Dia yang sustain. Karena Dia segala sesuatu in order. Kehidupan di bumi ini dan di surga, di alam nyata dan di alam rohani, segalanya masih ada in intent karena Yesus. Di dalamnya Dia yang memegang sustain semua ciptaan. Dia terdahulu dari segala-galanya, dan setiap yang wujud ada di dalam Dia. And He Himself existed before all things, and in Him all things consist. Are held together di dalam Amplified. Kalau dalam bahasa Iban, Kristus udah isi dulu hari semua upaya, lalu semua upaya bergempung dalam Dia. Wah, sustain bergempung dalam Dia. He is the authority yang memegang segala ciptaan yang nyata dan dalam rohani. Because He is God. So itulah supremacy of Jesus Christ, Allah yang Maha Kuasa. Yesua. Apa lagi satu sambungannya? Tapi dalam nama yang latest update nama Yesus, nama Allah dari Yesus Kristus, Yesua Al-Masih, ada dalam bahasa Yunani. So bergabung dalam Dia. Ayat 18 dan Dia ialah kepala kepada tubuh, yaitu jemaah ataupun gereja. Dia adalah permulaan anak sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya Dialah yang terutama. Saya ulangi, dan Dia ialah kepala kepada tubuh, yaitu jemaah. Maksudnya tubuh memiliki kepala.
Jadi Yesus Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Dia adalah permulaan anak sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya dialah yang terutama. Maksudnya Kristus kepala kepada tubuh, yaitu gerejanya, yaitu jamaah. He is the head of the church. Gerejanya. Kristus menyatakan, Christ made himself known, his purpose known, his work known, implementation of his work melalui tubuhnya dalam dunia nyata, dalam dunia ini dan dalam dunia roh. Lagi Kristus menyatakan dirinya, make himself known, his purpose known, implementation of his work, kehendaknya di bumi ini, di dunia nyata dan di dalam alam roh melalui tubuhnya. Dia yang mengarah, dia yang memampukan supaya implementation kehendaknya, kerja yang ingin dinyatakan dalam dunia nyata dan dunia rohani digenapi melalui kita, tubuhnya, kepada dunia nyata dan juga kepada dunia rohani, sesuai dengan Efesus 3 ayat 10. Saya ulangi, apa yang berlaku, apa yang terjadi di dunia nyata, apa yang berlaku, apa yang terjadi di dunia nyata boleh efek ke dunia roh. Apa yang berlaku, apa yang terjadi di dunia nyata, di alam nyata ini boleh efek kepada dunia rohani, boleh mempengaruhi, boleh ada efeknya, ada kesannya, ada efeknya dalam dunia rohani. Contohnya, dan sebelum itu likewise, begitu juga apa yang berlaku dalam dunia roh juga ada efeknya ke alam dunia nyata, especially as far as kebenaran Alkitab, firman Allah izinkan. Karena firman Tuhan adalah kehendaknya, tidak ada sesuatu yang berlaku di luar kehendaknya, tapi ada efeknya. Apa yang terjadi berlaku dalam dunia nyata boleh efek pada dunia rohani, dan likewise apa yang berlaku dalam dunia roh juga ada efek ke alam dunia nyata, especially as far as kebenaran Alkitab, firman Allah izinkan. So Tuhan masih in control. Contohnya, pengakuan kita untuk menerima Yesus, itu pentingnya menerima Yesus dengan confession. Tidak dalam hati saja. Roma 10 ayat 9-10. Contohnya tadi, pengakuan kita atau as a Christ as Savior Lord, ataupun to deny, menerima Yesus, pengakuan menerima Yesus dan hidupkan diri Tuhan dari Juru Selamat, ataupun to deny Him, sin of omission, tidak melakukannya. To confess Jesus as our Lord and Savior, or to deny Him, ada efeknya. Contohnya, ada efeknya, akan menentukan destiny ke alam rohani kita. Disinilah penentuannya. Kalau di sana semua orang mengatakan Yesus as Savior, tapi dalam tidak akan berubah, mengubah keadaan. Itu di sini tempat penentuan siapakah Juru Selamatmu. So di sini pentingnya kita mengaku Yesus, ada confession, mengaku Dia, menerima dan dalam hidup kita menjadi Juru Selamat. Ini akan efek kepada dunia rohani, akan menentukan destiny kita kelak. Dan likewise jika kita dilalaikan membuat keputusan itu di dunia nyata ini, akan juga mempengaruhi destiny kita di alam rohani. Kita tidak akan di-exceptional. Karena kita belum buat registration ini, kita belum menerima Yesus dalam Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita. So ada efeknya. Seperti dalam Roma 10:9-10. Dan yang tidak efek, ini yang tadi ada efeknya,
yang membawa pesan destiny hidup kita, sama dengan kita diselamatkan ataupun dibinasakan, ditolak oleh Tuhan. Disinilah keputusan itu ada efek di alam rohani. Kena pengakuan kita yang kita lakukan di dunia ini dan kelalaian kita mengakuinya di dunia ini. Yang tidak ada efeknya di dunia rohani. Contohnya, ini yang tidak mempengaruhi di dalam dunia rohani. Jika kamu tidak memiliki rumah tinggal, jika kamu tidak memiliki rumah tempat tinggal di dunia ini, tidak berarti kamu tidak ada tempat tinggal di alam rohani. Jika Tuhan Yesus adalah juru selamat, jika Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, pasti tempat tinggalmu ada bersama Dia, bersama dengan Tuhan. Meskipun sekiranya seandainya kamu di dunia nyata ini tidak ada tempat tinggal, tak ada rumah sendiri, bukan maksudnya kamu tidak ada tempat di dalam alam rohani. Jika Yesus adalah Tuhan Yesusmu, tempat kita bersama dengan Dia, ada tempat kita. Yang tidak efeknya, jika kamu memiliki perahu di dunia ini, tahu perahu? Semua tahu perahu kan? Perahu dayung, perahu speedboat, express, Bandung, semuanya. Jika perahu kamu di dunia ini terbakar, tidak akan efek di alam dunia rohani. Sebab tidak ada perahu di situ. Meskipun di sini tentu kamu tidak ada perahu lagi dan boleh buat satu lagi. Amen. So ini keadaan yang tidak ada efek di dunia alam rohani. Itu juga kereta. Kamu tidak ada hilang sendiri, takut kereta kamu tidak rusak. Tidak ada efek di rohani karena kata-kata ini khasnya, ada yang khasnya hanya di dunia ini saja. Keadaan dan sesuatu yang hanya khasnya kegunaannya di dunia ini tidak akan diteruskan di alam rohani, especially perkara-perkara yang berkaitan dengan keizinan dalam Alkitab. Ajaran sesat ada yang salah ajaran. Mereka bakar duit di sini digunakan di alam rohani, tidak. Mereka bakar kapal kertas di sini supaya ada kapal di sana, tidak ada. Amen. Dan seterusnya, yang tidak ada efeknya di dalam dunia rohani, tetapi dalam dunia nyata ada efeknya. Tapi dalam dunia rohani tidak ada. Sekiranya di dunia ini kamu memiliki 2 atau 3 istri, di sini, saya ulangi. Sekiranya di dunia ini kamu memiliki 2 atau 3 istri, ini juga tidak akan mempengaruhi dunia alam rohani. Sebab di situ kita tidak berkawin. Kalau mau kawin di dunia ini, so ini tidak mempengaruhi dunia rohani. Keadaan dan sesuatu yang hanya khasnya kegunaannya di dunia ini tidak akan diteruskan di alam rohani, especially perkara-perkara yang berkaitan dengan keizinan dalam Alkitab. Kita tahu itu karena di dalam Alkitab, information dalam Alkitab, dan juga yang ada efeknya ke dunia alam rohani adalah, Bapak Ibu Saudara, yang ada efeknya, ada kesannya, ada wave-nya, ada recordnya di dalam dunia rohani adalah sesuatu yang kita lakukan dan tidak lakukan dan dalam kehendak Tuhan seperti dalam Alkitab adalah sesuatu yang ada kesannya, ada efeknya di dalam dunia rohani adalah memberi support kepada pelayanan Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada umat Tuhan yang dalam keperluan. So ini ada efeknya di dalam dunia rohani. Dan kita tahu firman Tuhan menyatakan demikian. So kalau kita melakukan ataupun tidak melakukan hal ini di dunia ini, akan ada efeknya di dunia rohani. Jika kita melakukannya waktu kita di dunia ini, kita akan menerima upahnya daripada Tuhan. Jika kita lalai melakukannya, kita juga
kehilangan upahnya. So ini yang ada efeknya di dalam dunia roh ini yang kita lakukan di dunia nyata ini. Memberi support kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada umat Tuhan, melayani Tuhan dengan hidup kita, apapun peranan kita, tetapi kita membuatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini pasti ada upah kita dari Tuhan. Amen. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan pasti tidak sia-sia. Begitu juga jika kita lalai melakukan apa-apa, kita juga tidak menerima apa-apa. So ini perbuatan yang dapat ada efeknya dalam dunia rohani, dalam alam kekal yang kita lakukan dalam dunia nyata ini. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam firman Tuhan, Kristus melakukan kehendaknya, tujuannya di dalam dunia nyata melalui gerejanya, karena dia adalah kepala jemaat, dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi apa yang tadi mau implement seperti penginjilan, penjangkau jiwa, memberitakan firman Tuhan melalui tubuhnya di dunia ini. Allah melakukan via tubuh Kristus, melalui tubuh Kristus, seperti dalam Efesus 3 ayat 10. God made known through the church His intent. Efesus 3 ayat 10. His intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Maksudnya di alam rohani, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikian, sekarang berbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaat kepada segala pemerintah dan kuasa di surga. So, melalui jemaat, melalui gerejanya, melalui tubuh Kristus, ini adalah melalui maksudnya yang kekal, yang telah ditunaikannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, melalui tubuhnya, Allah implement maksudnya, pekerjaannya seperti menjangkau jiwa melalui tubuhnya. Dan di sini juga melalui tubuhnya dan juga make known His purpose kepada alam rohani juga, kepada pemerintah di alam rohani melalui tubuhnya. Dia implement tugas itu. Kristus head of the church. Kristus kepala kepada tubuh, yaitu gerejanya. Tubuhnya memberitakan Injil keselamatan. Kristus melalui kita. Tubuhnya kita adalah channels Allah untuk melakukan melalui tubuhnya. Rencana agenda Allah dinyatakan implementasinya melalui kita di dunia nyata ini, melalui tubuhnya, dan juga melalui kita efek kepada alam rohani. Kita dipakai oleh Allah. So tubuhnya adalah kita, gereja. Cara Allah untuk melakukan rencananya dalam dunia, dan Dia yang memampukan, Dia yang kepala, Dia yang mengarah, Dia yang memampukan sehingga implementasi kehendaknya dapat dilakukan dengan jayanya karena kemampuan daripada Tuhan. Dia memberi kuasa, memberi wibawa itu, tapi kita yang bertindak, Dia yang berserta. Dia berserta, Dia mampukan. Doing the works of Christ on earth. Seperti dalam Matius 28 ayat 16 seterusnya, pergilah. Kita yang pergi, Tuhan berserta. Di dalam Markus 16 juga, melalui kita dilakukan kehendak Tuhan. Begitu juga di alam roh, penguasa jahat implement kejahatan di dunia ini melalui demon spirit. Dia melakukan kejahatan di dunia ini. Agenda iblis dinyatakan di dunia ini melalui manusia yang dapat dipakainya.
Bukan tubuh Kristus, tapi orang yang disesatkan oleh iblis. Seperti di dalam firman Tuhan kita lihat, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Ini dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Such teaching come through hypocritical lies whose conscience has been sealed as with hot iron. Jadi Roh Kudus memberitahukan pada akhir zaman ada yang menyimpang, yang meninggalkan imannya dan mengikuti roh-roh yang menyesat dan ajaran yang diajar oleh iblis, demon, roh iblis. Ajaran itu datang melalui pembohong-pembohong yang hati nurani mereka telah sepertinya telah dihancurkan dengan api yang panas. So iblis menggunakan orang yang tidak kenal Yesus menjadi agennya, menggunakan bunuh, witch doctor, medium, spiritis, agen iblis di dunia ini supaya menyesat orang, supaya merusakkan kehidupan, keamanan. Begitu juga Yesus sebagai kepala gerajanya menggunakan kita untuk melakukan kebaikan, memenang jiwa, dan mengusir roh jahat, membebaskan orang. Kita adalah channel of blessing. Amen. So kamu dan saya, kita sebagai tubuh Kristus, Dia yang memampukan, Dia yang memberi mandat, Dia yang memberi agenda, kita yang implementernya di dalam dunia nyata ini. Dan bukan saya di dunia nyata, apa yang kita lakukan dalam dunia nyata ini akan juga mempengaruhi dalam dunia rohani. Jiwa datang kepada Tuhan, iblis kerugian. Karena dia mau menyesatkan orang, kita merampas dia jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. So Tuhan menggunakan kita sebagai tubuhnya. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh Kristus. Ayat 18, firstborn from among the dead. Dan dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaah. Dia adalah permulaan, anak sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya dialah yang terutama. Dalam 18b, dia firstborn from among the dead. Maksudnya Yesus Kristus, He was the first to rise. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, with a spiritual and immortal body, dengan tubuh yang mulia, tubuh yang rohani dan tidak mati-mati lagi. Dia yang pertama bangkit setelah penebusan dosa manusia. Dia bangkit memiliki tubuh kemuliaan, spiritual body. Spiritual body itu dapat di dunia ini dan dapat di dunia rohani. Itu special body akan diberikan kepada kita kelak. Karena dia yang pertama bangkit daripada kematian, memiliki tubuh yang demikian, a supernatural body, dapat melalui dinding, tidak ada halangannya, dapat makan roti bakar, dapat makan ikan bakar. Yesus sudah declare itu. So itu adalah special body yang mengatasi wibawa kekuasaannya, speciality-nya, expertise-nya di dalam dunia roh dan juga dunia nyata. Kita boleh makan ikan panggang BBQ di rumah asap, boleh minum, Yesus begitu di pantai. So dia yang pertama bangkit memiliki tubuh itu. Dan maksudnya ayat ini, pada suatu hari kelak kita juga diberikan tubuh kemuliaan ini. Amen. That's good news. So kita akan menuju ke situ. Para ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kebenaran yang akan the best is yet to come pada kita. Itulah dikatakan the firstborn from among the dead implies the subsequent resurrections of all those for whom he died. Jika dia menebus dosa kita, jika dia adalah juru selamat kita, pastinya ini akan kita miliki dalam masanya Tuhan. Di dunia ini kita belum memiliki ini. Dan momen Tuhan datang dalam the rapture of the church, akan ada twinkling of an eye,
diubah tubuh kita memiliki tubuh kemuliaan itu. Jika dalam datang, kita yang pergi dulu ke dalam hadirat Tuhan. Dari situ menanti kedatangan ke dunia ini bersama dengan Tuhan. So ini maksudnya firstborn from among the dead. Dia yang mati bagi dosa kita, dia bangkit memiliki tubuh kemuliaan itu. So kita, karena kita di dalam dia, kita adalah umat tebusannya, kita juga telah akan memiliki tubuh yang demikian yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam ayat 19, all his fullness dwell in him. Karena Allah berkenan bahwa seluruh dirinya berada dalam dia, dalam Yesus Kristus. So Yesus Kristus adalah the name of God Almighty. Kepenuhan Allah, the deity of God. God dwell in Jesus Christ. Jesus is the embodiment of God, the person of God. Lihat dari Yesus Kristus. The fullness of God dwell in him. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Dialah yang Allah itu. Karena Allah berkenan bahwa seluruh dirinya, diri Allah, diam di dalam Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah yang kekal itu. Penebus dosa juru selamat Allah Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. He is the exact likeness of the unseen God, the visible representations of the invisible. He is the firstborn of all creation. Yesus adalah Alpha, Omega, the first and the last, the beginning and the end. Dan kita wahyu. So Yesus Kristus. Tidak ada nama Allah lain. Namun nama Yesus Kristus telah diproklamasikan di surga dan di bumi waktu Yesus datang ke dunia ini. Ayat 20 sampai 22, melalui Kristus kita lihat, melalui Kristus pendamaian dengan Allah terjadi melalui Yesus Kristus, pengampunan dosa dan menjadi benar di hadapan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah pendamaian kita, dialah kekudusan kita, dialah keselamatan kita, dialah kebenaran kita. Juga melalui dia Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan pendamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. Kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru, menjadi musuh dengan dia dalam pemikiranmu karena perbuatanmu yang jahat. Akan tetapi sekarang Allah telah mendamaikan kamu. Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian tubuh anaknya, supaya dia dapat memperhadapkan kamu sebagai orang suci yang tidak bercela dan tidak bersalah di hadapannya, hanya di dalam Yesus Kristus. Dia seseorang yang sempurna, yang dapat layak didapat Tuhan yang Maha Kudus, dapat layak didapat Allah yang Maha Kudus tanpa Yesus Kristus. Karena dia Maha Kuasa. Tetapi oleh Yesus adalah menjadi balukan hidup kita. Kita di dalam dia. So dia adalah protection kita, pendamaian kita, kebenaran kita, sehingga kita dapat berdiri di hadapan Allah tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak ada celahnya. Spotless before the Holy God. Di dalam Yesus. Pernah ada movie yang mengatakan, yang kita lihat itu, kita tidak boleh masuk di dalam satu batasan itu tanpa ada safety yang digunakan. Jika kita masuk, akan kita hancur oleh kuasa, oleh kepanasan dan tidak ada oksigen. Dan menggunakan satu special jubah overall baru dapat masuk. Yesus adalah safety kita. Dia adalah all in all kita. Kita dapat berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa itu tidak hancur, tidak musnah, tidak dituduh karena Yesus Kristus. So dia yang clothes us with His righteousness, with His holiness. Dia melayakkan kita.
So dia segalanya bagi kita. Melalui Yesus Kristus kita ada pendamaian, pengampunan dosa, dibenarkan di depan Allah, pendamaian dengan Allah, ada keselamatan, kebenaran karena Yesus Kristus. Kita dapat berdiri di depan Allah in the holy place, powerful place of God's presence. Tidak ada manusia, no flesh can stand before a holy God on their own. Kita perlu the grace of God, Yesus Kristus. Ayat 23. Semuanya ini kembali kepada ayat 23. Ada kondisinya. If you continue in your faith. Jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang dikabarkan oleh seluruh ciptaan di bawah langit, yang aku Paulus menjadi hambanya, yang aku Lenjo menjadi hambanya. Ada kondisinya. Semuanya ini. Tapi di dalam ayat 23 di dalam LBB, dalam Inggris juga, if you continue. So ada kondisinya. Di sini Allah memberi kita tanggung jawab kepada umat manusia. Meskipun Dia yang menyelamatkan, Dia yang memuduskan, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus membenarkan His grace, tetapi Dia juga beri tanggung jawab kepada kita jika kita tinggal di dalam Dia. Maksudnya jika seseorang itu tidak tinggal tetap dan dia membuat keputusan meninggalkan Tuhan, meninggalkan anugerah Tuhan, tidak, efekasinya Anda tidak akan menerima apa yang dari ayat 15 sampai 22 di situ. So di sini nyata tanggung jawab kita untuk memelihara iman kita dan hidup di dalam Tuhan. Di sini nyata, if you continue, dan ini juga, if you continue, jika kamu tetap. So if you don't continue, bahaya. So jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil. So di sini nyata tanggung jawab kita. Diberi tanggung jawab karena kita diberi pilihan untuk memilih, dan juga diberi tanggung jawab memelihara iman kita dan hidup kita dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 15 mengatakan pokok dan anggur, pokok anggur dan roti-rotinya. Itu gambarannya juga harus bersatu demikian. Tubuh dan kepala dan tubuh harus tingkat. So jika kita tidak berganjak tapi tinggal tetap di dalam Tuhan, tanggung jawab kita haruslah tetap di dalam Tuhan. Stay safe, stay connected, stay protected, stay in Christ. Nah, Bapak Ibu Saudara, tempat yang selamat dalam dunia ini di mana? Kau pikir di mana? Di Las Vegas, di Los Angeles, di LA, di Lompana, di mana? Amerika, di mana? Tempat yang selamat dalam dunia ini di Sabah, Sarawak. Tempat yang selamat dalam dunia ini dan hidup ini adalah hidup kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau pergi di negara barat, banyak ancaman juga di situ. Peperangan. Karena manusia yang jahat melakukan kejahatan. So tempat yang selamat dalam dunia ini, dalam hidup ini adalah hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup menjaga kita sampai akhir hidup kita di dunia ini dan masuk ke tempat kekalnya. Bapak Ibu Saudara, keadaan dan situation, musim berubah, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. He is the God Almighty. Dia masih Allah yang Maha Kuasa, Maha Dia Maha Tahu. Segala sesuatu bergerak dan akan terjadi menurut kehendaknya bagi keadaan dalam dunia ini. Ciptaan takluk kepada rencana kehendaknya.
Dia tetap berdaulat, memiliki supremasi, kemahakuasaannya, ketuhanannya tetap kekal selama-lamanya. Dan rencananya dan firman-Nya pasti terjadi di dalam sesuatu yang tercatat dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah the supreme God, memiliki supremacy in all creation. So tempat yang aman, tempat yang selamat adalah hidup kita di dalam Tuhan. Sama ada kita hidup berapa tahun di dunia ini dan menghabisinya, kita selamat. Kita pulang dalam hadirat Tuhan. Dan momen kita menghabisi masa kita dalam rencana kehendak Tuhan, we step into eternity. Itu glorious dunia yang di alam rohani. Amen. So otherwise di dalam Kristus kita memiliki harapan yang pasti bahwa Allah sanggup memelihara kita, dan the best is yet to come di dalam Yesus Kristus. Amen. The supremacy of Christ di dalam kehidupan, kematian dan kehidupan sama di hadapan Tuhan. Dia yang maha kuasa di dalam semuanya. Dia menciptakan segala sesuatu, dan tanpa Dia tiada apa yang telah jadi dan dunia nyata dan dunia rohani. Karena oleh Dia rencana kehendaknya semuanya ada. Dan kita tunduk kepala kita. Inilah firman Tuhan, kebenaran yang memberi kita petunjuk, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran firman Allah yang menyatakan kehendaknya. Yesus berdaulat di dalam setiap musim. Dia maha kuasa. He has the supremacy in all His creation. Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus beserta kita. Kasih karunia Yesus beserta kita. Kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus beserta kita. Dia juga Allah El Shaddai, the God is more than enough. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini, dan di akhirat Dialah Tuhan. Allah di dalam hidup kita di dunia ini yang kita perlukan sumber kehidupan, dan juga Allah yang Maha Kuasa. Dia telah menyediakan tempat terbaik bagi kita. Pasti suatu ketika dalam hadirat Tuhan kita akan bersatu dan tidak akan berpisah lagi. Dan di dalam dunia ini kita perlu Tuhan sepanjang perjalanan kita. Kita perlu pimpinannya, pertolongannya. Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya dia diberi Roh Kudusnya kepada kita, beserta kita, memampukan kita menjalani hidup ini sebagai orang percaya. Tanpa Tuhan tidak ada seorang sanggup menjalani hidup ini di dunia ini. Dia akan menyenangkan Tuhan, tapi Dia memberi kita Roh Kudusnya, memampukan kita.